Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita dapat ambil bagian kembali di tengah-tengah kebersamaan dalam ibadah keluarga pada saat ini. Teks pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-34. Berlatar belakang kesaksian iman seorang bernama Stefanus. Jemaat Tuhan, Stefanus dalam bahasa Yunani itu disebut Stefanos yang berarti mahkota. Dia adalah seorang yang taat dan dikatakan seorang yang baik hati. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam pasal sebelumnya, di pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7 dan selanjutnya. Di mana dikatakan dia terpilih dari kalangan jemaat untuk kemudian diangkat dan ditetapkan menjadi seorang diaken untuk melayani jemaat di sana secara khusus, yaitu pada orang-orang miskin dan janda. Kehadiran Stefanus pasca pemilihannya sebagai diaken menggambarkan bahwa dia adalah seorang yang melayani dengan penuh mujizat dan tanda-tanda dari Tuhan. Dan bahkan jemaat yang dilayaninya di situ, kalau kita lihat di pasal 6-nya, tidak sanggup untuk bersoal jawab dengan Stefanus karena hikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kebencian terhadap Stefanus kemudian bertumbuh di dalam diri orang banyak. Akhirnya mereka menghasut Stefanus dengan menuduh bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Dan pada akhirnya Stefanus ditangkap dan disidang di dalam pengadilan agama atau mahkamah agama. Di sidang mahkamah agama justru dengan berani Stefanus memberikan kesaksian mengenai imannya. Stefanus memberikan kesaksian dengan menceritakan kembali kisah kehidupan para leluhur Israel secara khusus lebih mendalam, terutama berbicara tentang Abraham, Yusuf dan Musa. Dan untuk Musa dia memberikan ulasan yang cukup detail. Jadi demikianlah kemudian kita bisa melihat Stefanus memaparkan kisah Musa di dalam pembelaannya di hadapan mahkamah agama atau Sanhedrin berdasarkan teks pembacaan kita pada saat ini ayat 30 sampai ayat 34. Nah, jemaat Tuhan itu sekilas untuk konteksnya, yaitu tentang Stefanus. Sekarang saya mau ajak jemaat Tuhan untuk mari melihat teksnya, yaitu berbicara tentang Musa yang diceritakan oleh Stefanus. Mari lihat pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa catatan yang saya mau bagikan terkait teks pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama, mari kita lihat di ayatnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-30 teks ini diawali dengan keterangan waktu. Dikatakan di situ sesudah 40 tahun. Sesudah 40 tahun ini merujuk kepada bagaimana lamanya Musa menjalani pengasingan. Dia diproses sebelum kemudian dia diutus menjadi pemimpin umat Israel. Kalau kita di sini merujuk pada kitab Keluaran pasal 3 ayat 1, dikatakan bahwa dia berproses selama waktu tersebut. Tuhan membentuk dan mendidik dirinya di tanah Midian. Seorang pelarian yang kemudian menetap di sana, yang kemudian meninggalkan 40 tahun sebelumnya masa masyurnya, masa bahagianya di Mesir, dan kemudian menjalani 40 tahun selanjutnya di tanah Midian di dalam kesederhanaan kehidupan. Dia harus membina keluarga serta bekerja. Salah satunya kalau kita lihat di kitab Keluaran tadi, dia bekerja dengan menggiring kambing domba di padang gurun. Maka kemudian kita bisa mengetahui di masa mendatangnya dia Tuhan percayakan untuk menggembalakan Israel melalui gurun itu. Jadi kalau ada pertanyaan untuk apa Musa menjalani waktu sedemikian, jawabannya ialah karena dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk diutus membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Bahwa keterangan waktu ini mau menegaskan bahwa Allah hadir bagi Musa setelah 40 tahun masa pelariannya dari Mesir. Kita tidak tahu bagaimana Allah memproses dia, tapi yang pasti Allah tidak pernah melupakan Musa. Allah peduli dan ia mempersiapkan Musa untuk di waktunya yang baik Allah menyatakan pertolongannya bagi
bangsa Israel. Itu yang pertama. Catatan yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita masih di ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudara. Di situ Allah menyatakan dirinya dengan cara yang sungguh-sungguh menakjubkan kepada Musa di padang gurun Sinai itu. Dikatakan di situ bahwa melalui nyala api yang keluar dari semak duri, Tuhan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Kalau kita merujuk pada teks di Keluaran pasal 3 ayatnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara, semak duri itu dikatakan menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi penampakan nyala api yang penuh kuasa sehingga membuat kemudian Musa yang menyaksikannya menjadi gemetar. Bahkan Allah menyuruh Musa menanggalkan kasutnya, karena tempat dia berdiri pada saat itu dikatakan adalah kudus. Perintah Allah itu, Bapak Ibu Saudara, memperlihatkan bahwa tempat di mana Allah hadir adalah kudus. Apa yang mau dikatakan? Bahwa Tuhan hadir dengan caranya yang ajaib. Bahwa Midian, tanah Midian yang terasing di padang gurun itu kemudian menjadi tempat kudus. Bahwa kekuasaan dan karya Tuhan itu tidak dibatasi hanya pada sebuah ruangan atau tempat. Dia dapat hadir di mana saja dan ia tetaplah kudus di dalam kehadirannya. Itu catatan yang kedua. Catatan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat pada bagian ayatnya yang ke-32. Di mana Allah menyatakan dirinya kepada Musa di situ sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena ia sudah mengikatkan dirinya kepada para bapak leluhur itu sampai selamanya. Hal ini mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan dia tidak pernah berubah. Dulu, kini dan selamanya dia tetap sama. Janji kasih dan keselamatan darinya itu tetap berlaku dari generasi terdahulu maupun yang kemudian. Jadi jangan ragukan dia, jangan ragukan apa yang mau dia perbuat bagi hidup Anda dan saya. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang saya mau bagikan, catatan terakhir, yaitu mari kita lihat ayatnya yang ke-34. Di situ berbicara tentang panggilan Tuhan terhadap Musa. Panggilan Tuhan terhadap Musa melalui peristiwa itu bertujuan agar Musa dapat menyelamatkan bangsanya. Ini mau memperlihatkan bahwa Tuhan setia memelihara umatnya yang menaruh percaya kepadanya. Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia sudah mendengar doa umatnya. Telinganya terbuka mendengar keluh kesah mereka. Bahwa Allah menghendaki untuk menyelamatkan dan memberkati mereka. Dan untuk karya yang hebat itu, Allah melibatkan orang pilihannya yang sudah dan akan dibentuknya, sehingga karya dan kasihnya nyata bagi umatnya. Maka demikianlah kemudian kita melihat di dalam pembacaan ini memaparkan bagaimana Musa dipanggil dan dipakai Tuhan. Dan itulah kesaksian Stefanus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat relevansikan di dalam teks pembacaan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita terkait pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mau mengatakan bahwa Allah tidak pernah melupakan Musa. Sebagaimana tadi yang kita baca. Setelah 40 tahun ia pakai Musa. Ia pakai Musa jadi apa? Jadi berkat untuk menyatakan kemerdekaan bagi bangsa yang dibelenggu di Mesir. Kalau Allah di sini dikatakan tidak melupakan Musa, dia tidak melupakan umatnya yang berseru kepadanya, maka bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan pun tidak akan melupakan Bapak Ibu Saudara. Sakitkah Bapak Ibu Saudara? Kecewakah engkau? Saat ini sendirikah engkau? Terpuruk sekalipun diri kita saat ini, bahkan di dalam situasi pandemi yang belum usai ini, saya mau katakan ia tidak melupakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau saat ini kita merasa gumul ini belum usai, maka mari lihatlah apa yang dia buat
bagi Musa dan bangsanya. Pertolongan dan kasih-Nya pun belum usai dan tidak akan pernah usai. Ia peduli bagi kita. Sebab apa? Lihat ayat 34. Dia memperhatikan, Dia mendengar keluh kesah umat-Nya. Dia mendengar keluh kesah kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti Musa, bangun perjumpaan dengan Tuhan, jawab panggilannya, berdoa padanya dalam kesungguhan. Dia pasti menolong, memelihara, dan selalu menyertai kita, umat-Nya. Yang kedua saya mau bagikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak hanya hadir di ruang ibadah. Ia dapat hadir di mana saja. Dia tidak terbatas di dalam sebuah ruang dan tempat. Maka kalau saya katakan Tuhan tidak hanya hadir di dalam sebuah ruangan, Dia dapat hadir di mana saja, tapi bukan berarti kita memandang gampang tentang bagaimana cara kita menghadap Dia. Musa melihat nyala api di semak duri dan mendengar suara Tuhan dan dikatakan dia gemetar. Musa diminta melepaskan kasutnya saat memasuki wilayah yang kudus. Dengan demikian mau mengatakan bahwa rasa hormat yang tinggi serta kemurnian hati adalah sebuah syarat utama saat kita menghadap Tuhan di dalam ibadah maupun hidup sehari-hari. Kita beribadah hanya di rumah? Ya, Tuhan hadir. Tapi mari menghadap Dia juga sungguh dengan sikap hormat yang benar, selayaknya seperti seorang yang sedang beribadah. Ibu bapak saudara pasti tahu bagaimana cara mengekspresikan rasa hormat itu lewat penampilan, lewat cara kita mempersiapkan ibadah, lewat bentuk ibadah kita. Kenapa tidak kita peduli untuk hal-hal yang kecil dan sederhana? Bukankah Allah kita adalah Allah yang peduli kepada kita yang kecil dan bagaimanapun adanya? Yang terakhir, relevansi yang mau dibagikan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Musa dipanggil untuk suatu misi penyelamatan Tuhan. Penyelamatan yang menghadirkan suatu pembaharuan hidup bagi bangsanya. Maka relevansi ini mau bicara begini juga bagi kita. Bahwa sebagai alat Tuhan, gereja dipanggil untuk turut menyuarakan dan terlibat di dalam misi penyelamatan yang sudah dan sedang Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Terlebih bangsa ini. 76 tahun bangsa ini menjalani catatan sejarah kemerdekaan. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja, sebagai bagian dari bangsa ini, mengisi dan menghayati kemerdekaan yang seharusnya di dalamnya tergambar sebuah perayaan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, memahami suatu kemerdekaan sampai pada tataran kognitif memang mudah untuk dilakukan. Tetapi menghidupi kemerdekaan di dalam keseharian memang penuh dengan perjuangan. Karena itu menjadi peringatan untuk kita semua. Ya, di tengah-tengah situasi pandemi yang belum usai, merupakan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa ini untuk menjaga dan menghargai kemerdekaan yang sudah kita terima meskipun di dalam pergumulan sekalipun. New normal, PSBB, PPKM, dan berbagai bentuk kebijakan yang diupayakan pemerintah merupakan suatu bagian dari perjuangan bersama di dalam menjaga bangsa yang Tuhan anugerahkan kemerdekaan ini. Untuk itu, mari mengisi dan menghayati kemerdekaan bangsa ini. Salah satunya dengan menjalankan panggilan kita, yaitu untuk bersama bahu-membahu, tidak lelah dan tidak kehilangan pengharapan, untuk merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan sebaik mungkin. Peka dan peduli, mengikuti dan serius melaksanakan protokol kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi ini bagi kebaikan kita dan sesama. Mendukung mereka yang berjuang mengupayakan pencegahan dan penanggulangan wabah ini. Pemerintah, aparat, tenaga-tenaga kesehatan, dan masih banyak lagi. Mari berdoa bagi bangsa ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipilih, dipanggil, dan diutus untuk jadi alat Tuhan, menyatakan rasa dan karya peduli itu bagi bangsa ini, agar di waktu yang akan datang kita bersama merayakan kehidupan ini, merayakan kemerdekaan ini. Tuhan memberkati
kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin.